Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Muharman dengan NIM 24040102 1810. Di sini dengan mata kuliah Internet of Things, saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things, bagaimana cara penggunaannya, lalu apa saja fungsi dan manfaatnya. Saya akan jelaskan pada slide-slide berikutnya. Baik, saya akan lanjut. Internet of Things yaitu berupa atau IoT adalah konsep menghubungkan berbagai perangkat ke jaringan sehingga perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi, dipantau, atau dikendalikan yang bisa diterapkan pada rumah, kantor, ataupun di tempat umum seperti tempat parkir atau jalan raya dan sebagainya. Lalu contoh penerapan pada Internet of Things bisa dilihat itu ada 3 kategori yang setelah saya perbuat, yaitu yang pertama di rumah. Penerapannya berupa seperti lampu pintar, sensor gerak, sensor asap, kamera, kipas, dan lainnya. Baik kalau di tempat kerja, yaitu monitoring suhu, kamera keamanan, pengendalian lampu, dan lainnya juga. Di tempat umum seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu tempat parkir, lampu jalan pintar, dan sistem monitoring, dan lainnya. Baik, smart home berbasis IoT. Di sini saya memilih yaitu smart home. Pada simulasi ini saya menggunakan smart home. Home gateway digunakan sebagai pusat jaringan yang menghubungkan PC, laptop, smartphone, dan perangkat IoT. Nah, di sini home gateway menjadi pusat perhatiannya, di mana PC, laptop, smartphone ini hanya pengguna atau untuk bisa mengkontrol perangkat IoT. Perangkat IoT ini digunakan untuk keamanan, monitoring, kenyamanan, serta pengendalian perangkat, bisa dari jarak jauh. Baik, perangkat yang digunakan, perangkat penggunaan dan jaringan. Nah, di sini saya menggunakan PC, laptop, smartphone, server, sama home gateway. Saya juga memasukkan server pada tahapan ini agar bisa nanti dikoneksikan. Lalu perangkat IoT yang saya gunakan pada untuk smart home ini berupa lem atau lampu, air conditioner atau AC, door atau pintu, webcam atau smoke detector, fan, siren, window, motion detector, serta temperatur monitor. Perangkat-perangkat IoT ini akan saya gunakan untuk pengecekan stimulasinya keseluruhan. Baik. Di sini topologi jaringan. Nah, di sini saya memakai topologi jaringan. Pada topologi ini, home gateway menjadi pusat jaringannya. Home gateway terhubung dengan PC, laptop, smartphone, server, dan beberapa perangkat IoT. Dengan menggunakan jaringan ini, perangkat IoT dapat terhubung dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Baik, di sini tadi hasil menggunakan Cisco Packet Tracker. Sebelumnya saya sudah menstimulasikannya ke dalam penggunaan aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, sebelum hal itu yang terjadi, saya pemilihan ini terdiri dari beberapa. Yang pertama saya pengambilan home gateway. Home gateway ini saya tuangkan yang paling atas. Nah, di sini home gateway-nya ini saya ambil dari menu yang ada di Cisco Packet Tracker untuk pengkontrolan keseluruhan nantinya. Di sini ada PC. PC juga merupakan salah satu perangkat yang agar bisa menggunakan koneksi-koneksi ke berbagai perangkat-perangkat IoT lainnya. Selain PC saya juga memasukkan laptop, salah satu untuk pengkontrolan yang ada di perangkat IoT ini. Smartphone juga menjadi salah satu perangkat yang akan saya bisa kontrolkan ke perangkat-perangkat IoT lainnya. Serta di sini server melainkan sebagai fungsi untuk keseluruhan perangkat nanti setelah masuk ke home gateway akan dicek oleh server agar bisa kita menggunakan koneksi kepada perangkat-perangkat IoT-nya. Di sini perangkat-perangkat IoT yang sebelumnya terdiri dari air conditioner sudah terdiri dari IoT 6, like juga IoT 0,
door ayat 1, window ayat 2, webcam ayat 8, temperatur ayat 9, fan ayat 7, siren ayat 7, motion detector ayat 3, serta smoke detector jadi ayat 5. Nah, di sini pada simulasi ini semuanya sudah terhubung ke home gateway, perangkat ayatnya, di mana kita bisa melakukan nanti pada smartphone untuk menyesuaikan koneksi-koneksinya. Bisa kita menggunakan kondisi-kondisi apa saja yang bisa terbuat. Contohnya nanti akan saya sampaikan pada slide berikutnya, tapi akan saya jelaskan di sini sedikit, di mana nanti ketika motion detector ini, ketika ada pergerakan-pergerakan, maka otomatis nanti lampu akan hidup serta kipas akan menyala. Kenapa itu terjadi? Karena di situ saya membuat kondisi di mana pergerakan, kipas menyala serta lampu menyala untuk memudahkan kenyamanan bagi pengguna di rumahnya. Nah, ada juga beberapa yang seharusnya diperbuat apabila nanti motion detectornya itu tidak menyala, tidak ada pergerakan di dalam suatu ruangan atau di dalam rumah, maka nanti otomatis kipas atau fan, light atau lampu akan otomatis termatikan atau mati. Nah, sebenarnya ada banyak kondisi-kondisi yang bisa digunakan di sini, seperti ketika ada asap atau smoke detector nanti pada asap, kita bisa menggunakan siren. Dia menjadi otomatis ketika keluar smoke detector, sirennya akan keluar, jadi akan ada suara-suara. Kita bisa juga melakukan hal seperti itu, tapi saya di sini lebih fokus kepada lampu, kipas untuk motion detector, serta bisa juga untuk webcam apabila sudah malam bisa digunakan. Pintu juga apabila kita lupa mengunci pintu atau kita mau mengunci pintu dari jarak jauh juga bisa. Begitu juga dengan window, AC serta temperatur. Temperatur ini hanya untuk mendeteksi suhu-suhu yang ada pada ruangan agar kita bisa mengetahui apakah kita perlu menghidupkan AC atau tidak. Baik, apakah sistem ini berhasil? Kita bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, sebelumnya di sini bisa kita lihat beberapa itu belum saya gunakan atau belum saya hidupkan. Sedangkan setelah saya hidupkan powernya bisa dilihat seperti ini. Lampu menyala, pintu terbuka, jendela terbuka, webcamnya hidup, ada lambang merahnya, serta temperatur bisa dilihat di situ, angkanya sudah tidak kosong-kosong lagi. Fan-nya juga ada hidup, siren juga hidup, motion detector juga hidup. Nah, ini menyatakan berhasilnya terhubungnya kepada home gateway semua. Baik, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan di slide yang ini bahwasanya kondisi yang digunakan melalui otomatis. Di sini saya hanya menggunakan 4 kondisi. Kondisi yang saya gunakan melalui smartphone, di mana jaringannya sudah saya hubungkan dengan 192.168.25.1, di mana saya buat kipas lampu itu ke home gateway dengan URL di atas sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat aksinya lampu otomatis. Jika IO 3 atau motion detector is true, maka IO 0 atau lampu statusnya akan hidup. Begitu juga dengan kipas, sama saya buat. Nah, sebaliknya, kipas mati atau lampu otomatis mati, jika ayat 3 tidak ada pergerakan, maka kipas serta lampu akan mati. Nah, kondisi ini sudah saya uji, nanti akan saya kirimkan agar bisa dicek sesuai dengan kebenarannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.